sampai ribut-ribut kayak gitu ya. Itu penampilannya aja kurang meyakinkan. Sebuah kantor rekrutmen pekerja yang berlokasi di kawasan Jalan Masih Ciledug Raya, muda-muda Kebayoran, juga Jakarta yang melamar. Selatan, digeruduk massa yang merupakan para pelamar kerja. Mereka melakukan aksi penggerudukan tersebut guna meminta uangnya kembali setelah sebelumnya dimintai oleh pihak kantor. Kalau kamu selalu mencaci maki, selalu menghina, selalu menyoroti bahwa di Indonesia itu ada budaya suap menyuap, lalu untuk kerja itu harus pakai orang dalam dan sebagainya. Apa bedanya dengan kerja di Malaysia? Ya, pakai biaya semuanya, nggak ada yang gratis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, baru saja kemarin, 2 hari yang lalu, saya bikin konten soal ibu-ibu yang berdemo di depan kantor pemerintahan menuntut pemerintah supaya memberikan anaknya pekerjaan karena lama menganggur. Dan ibu-ibu juga bercerita bahwa untuk keterima kerja, untuk masuk dalam satu pekerjaan, anaknya itu dimintai duit sekitar 8 juta hingga 15 juta. Wow, sangat fantastis bagi orang-orang pelamar kerja, bagi orang-orang yang belum bekerja. Dan ini menurut saya adalah pemerasan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan pelamar kerja yang amat membutuhkan pekerjaan. Ya, jadi oknum-oknum ini tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan baru saja kemarin muncul berita di televisi, muncul berita di sosial media. Salah satu kantor rekrutmen ya di perusahaan yang digeruduk oleh massa, oleh pelamar kerja karena merasa ditipu. Jadi pelamar kerja ini dimintai duit oleh staf kantor, oleh staf perusahaan. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita tonton dulu videonya ya. Selanjutnya, pemirsa, sebuah kantor rekrutmen pekerja yang berlokasi di kawasan Jalan Ciledug Raya, Kebayoran, Jakarta Selatan digeruduk oleh massa yang merupakan para pelamar kerja. Mereka melakukan aksi penggerudukan tersebut untuk meminta uang kembali setelah sebelumnya dimintai oleh para pihak dari kantor. Sampai ribut-ribut kayak gitu ya. Itu penampilannya aja kurang meyakinkan. Sebuah kantor rekrutmen pekerja yang berlokasi di kawasan Jalan Masih Ciledug Raya, muda-muda Kebayoran, juga Jakarta yang melamar. Selatan, digeruduk massa yang merupakan para pelamar kerja. Mereka melakukan aksi penggerudukan tersebut guna meminta uangnya kembali setelah sebelumnya dimintai oleh pihak kantor. Salah satu pelamar kerja mengungkapkan awalnya mereka mengetahui informasi rekrutmen pekerja dari media sosial dengan persyaratan yang terbilang mudah, hanya diminta identitas dan kartu keluarga. Namun usai menyerahkan dan menjalani proses administrasi, pihaknya pun dimintai sejumlah uang oleh pihak kantor. Mereka pun menduga adanya aksi penipuan yang dilakukan oleh pihak kantor rekrutmen tersebut. Saya nggak tahu ya, cuman tahunya dari TikTok aja gitu. TikTok melihat ada apa nih Pak di sini Pak, kantor ini? Ada lamaran kerja atau gimana? Iya, ya lowongan kerja, ada lowongan kerja, terus ya ringan lah gitu ya syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa aja Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Cuma KTP sama kakak. Sesimpel itu persyaratannya. Ya di interview ya, interview terus besoknya ditanya harus ada uang 850.000 buat medical check-up. 850.000. 850.000 Itu buat apa Pak? buat medical check-up. Medical check up. Habis itu Bapak udah Udah dicek. udah di rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Polisi juga mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari korban terkait adanya dugaan indikasi penipuan yang dilakukan oleh pihak kantor. Royan Riansyah, Jakarta.
Jadi setelah mereka bayar duit sekian, tidak ada kejelasan dari mereka. Seharusnya kalau sudah masuk ke dalam tahap medical check up, itu udah tentu udah keterima itu, ya, sudah jelas akan diterima, ya. Tapi ini mungkin ditunggu-tunggu oleh si pelamar kerja, sementara duit udah masuk, tapi nggak ada kejelasan, nggak ada panggilan lagi. Ya, patutlah kesabaran mereka habis, mereka berpikir merasa ditipu dan didatangilah secara paksa ya, sampai bentrok di dalam itu. Saya juga punya pengalaman seperti ini, nyaris hampir saja tertipu seperti si pelamar kerja yang ada di video tadi. Nyaris saja, ya. Nanti saya akan cerita. Namun sebelum saya cerita soal pengalaman pahit saya itu, kita tonton dulu videonya, video yang sama tapi dari sumber yang lain. Itu tampaknya nggak meyakinkan itu karyawannya. Kalau udah sampai beruntung begitu kan udah habis kesabaran. Sampai berkelahi ya. Berlokasi di Jalan Ciledug Raya. Dibawa keluar ya. Pegawainya dibawa keluar, ditunjukkan ke orang-orang. Diketahui bahwa pelamar kerja ini mulai curiga ketika harus membayar uang administrasi oleh pihak rekrutmen. Harus bayar. Ia kemudian mempertanyakan kebijakan tersebut yang akhirnya memicu keributan dengan pihak kantor rekrutmen. Setelah mendapat laporan, beberapa petugas dari Polsek Kebayoran Lama tiba di tempat kejadian untuk mengatasi masalah. Pihak kantor rekrutmen akhirnya mengembalikan uang yang telah diminta dari pelamar. Oh, akhirnya duitnya dikembalikan tuh. Walaupun harus berkelahi sebelumnya. Aduh. Polisi tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah tindakan ini merupakan modus penipuan atau sekedar kasus administratif. Ya, akhirnya duitnya dikembalikan juga ya, meskipun melalui perkelahian gitu ya. Dan polisi masih mendalami kasus ini, apakah ini adalah modus penipuan ataukah hanyalah kasus administratif. Tetapi feeling saya lebih kuat ke penipuan ya. Tanda-tandanya ya, perusahaan bodong atau kita ditipu oleh perusahaan itu. Pertama, perusahaan itu memberikan persyaratan atau kriteria yang sangat simpel, yang sangat mudah ya. Contoh seperti cuma tadi dimintai KTP, identitas sama kartu keluarga, itu simpel sekali. Melihat persyaratan kerja di Indonesia ini sangat banyak dan ribet gitu ya. Manakala menjumpai persyaratan kerja sesimpel itu patut dicurigai, itu lebih mendekati kepada penipuan. Lagi, ciri-ciri kita akan ditipu itu adalah ketika kita interview sama pihak kantor, itu kita dimintai duit. Itu sudah ada indikasi penipuan, itu harus hati-hati ya. Jangan terus dikasih duit. Anda terus keluar cari informasi soal perusahaannya, cari di Google, internet bagaimana reputasi perusahaan itu. Kalau ternyata perusahaan itu reviewnya, ulasannya dari orang-orang itu jelek ya, banyak yang tertipu di sana ya, berarti itu perusahaan bodong, jangan bayar duitnya ya. Duitmu akan hilang begitu saja. Dan soal kasus seperti ini ya, pelamar kerja diperas oleh pihak kantor, dimintai duit gitu ya, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah kemarin yang sepertinya itu dinormalisasi oleh Kokori. Yang mana Kokori menanggapi konten saya sebelumnya soal pelamar kerja yang dimintai duit
oleh oknum sekian juta itu ya, ada yang minta 8, ada yang mintai 15 juta. Itu ditanggapi oleh Kokori, malah yang disalahkan oleh Kokori adalah korbannya, yang dikritik adalah korbannya, bukan oknumnya. Ini jawaban buat kamu dan teman-teman kamu yang satu geng, satu frekuensi. Oke? Kalau kamu mau buat narasi di Indonesia itu kalau kerja harus menyediakan 8 sampai 15 juta. Saya mau tanya kepada Anda dan teman-teman yang satu frekuensi, ya. Kalau ke Malaysia itu naik tongkang pakai biaya enggak? Itu yang pertama. Kok Sampai ke di Malaysia? Malaysia cari kerja perlu agent kan? Kalau agent itu bayar apa enggak? Saya mau tanya kamu Kok jujur, jadi bahas jangan ke munafik. Ya, kalian Oke, ini nanti saya selalu tanggapi. membuat standar ganda. Kalau kerja di Malaysia naik tongkang itu gratis atau bayar? Sampai di sana bayar agent apa enggak? Berapa biayanya? Ya, kalau kamu selalu mencaci maki, selalu menghina, selalu menyoroti bahwa di Indonesia itu ada budaya suap menyuap, lalu untuk kerja itu harus pakai orang dalam dan sebagainya. Apa bedanya dengan kerja di Malaysia? Ya, pakai biaya semuanya, nggak ada yang gratis. Mau jalan tikus, mau jalan pakai tongkang, mau resmi, pakai agent itu semua duit semua. Yang jadi pertanyaan, mengapa orang harus menyuap segitu banyaknya 8 sampai 15 juta? Kenapa uangnya nggak dipakai untuk berbisnis? Cukup loh buat bisnis. Sekolah misalnya belajar perbaiki gadget, buka usaha sendiri, bisa tuh uang segitu banyaknya. Ya, jadi kalian kalau mau buat narasi seolah-olah di negara kita banyak suap, kalau kerja harus pakai orang dalam dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, kalau kerja ke Malaysia apa nggak keluar duit? Kenapa kamu nggak menyebut itu sebagai orang dalam? Kalau pakai agent nggak pakai orang dalam, ya? Bayar agent itu bukan orang dalam, ya. Kalau kalian cari kerja sama saya bantu cari kerja, saya tarik fee lah, kalian rame itu, ya. Ucapannya beda. Oh, misteri ini makelar orang dalam, ya. Bisa dimasukin ke PP ini, PP itu harus bayar uang sekian. Ya, misteri itu orang dalam. Ini saya catat Lawa poin-poinnya kalian ya, itu, nanti saya ya. tanggapi di Kalau di Malaysia itu bukan akhir-akhir orang video di dalam belakang. meskipun bayar agent. Ya, satu Indonesia tuh lihat muka-muka kalian itu, mohon maaf ya, kita ini bukan marah, bukan apa, kita tertawa lihat kok apa cerita-cerita kalian menghina kita. IQ-nya 78, sudah ngaca enggak kalian itu IQ 78? Siapa yang IQ-nya 78? Ya, Harusnya kan kalau kita mau berpikir secara normal, yang seharusnya yang dikritik oleh Kokori itu adalah oknumnya. Kenapa Anda melakukan itu? Ya, si pelamar kerja itu nggak punya duit, dia pengen kerja. Kenapa malah Anda peras dimintai duitnya gitu? Kan gitu seharusnya, ya. Malah Kokori mengkritik korbannya, kenapa duit itu tidak digunakan saja untuk bisnis daripada harus bayar ini. Sementara Kokori tidak membicarakan sama sekali soal oknumnya ini. Itu yang menurut saya itu Kokori menormalisasi praktek pungli seperti ini, pungutan liar atau suap, atau rasuah atau korupsi, begitulah sejenisnya. Dan saya tadi seperti yang saya bilang, saya akan cerita pengalaman saya yang nyaris saja tertipu seperti si pelamar kerja dalam video tadi. Ya, ceritanya waktu itu saya kan fresh graduate, saya baru lulus kuliah. Merantaulah saya ke Surabaya. Dengan modal nekat, dengan modal cari informasi di internet gitu ya, lowongan-lowongan kerja perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru. Terjumpalah satu informasi di internet dan saya baca persyaratannya, saya sudah memenuhi gitu ya. Kemudian yang paling bikin saya tertarik untuk mendaftar di situ adalah itu work interview. Jadi interviewnya pada saat hari itu juga, pada saat kita menaruh surat lamaran kerja, kemudian kita interview saat itu juga, itu menariknya. Kemudian datanglah saya keesokan harinya dan tibalah giliran saya untuk di-interview. Seperti biasa normal di interview, ditanya pengalaman ini itu gitu ya. Kemudian pada akhir sesi interview itu saya dimintai duit sekian, saya lupa nominalnya berapa, tapi waktu itu bagi saya yang belum punya pekerjaan itu lumayan besar.
Dan itu katanya untuk lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau perekrutan karyawan gitu ya, perekrutan pekerja, itu kan ada beberapa tahap. Ada yang pertama ya kita interview, kemudian biasanya ada tes atau psikotes dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk lanjut masuk ke tahap selanjutnya itu harus bayar sekian. Nah, kemudian saya beralasan, oke lah nanti saya akan bayar karena saya tidak bawa cash gitu ya. Saya keluar dan kebetulan ada beberapa orang yang sudah di-interview yang masih ada di situ, belum pulang, masih mikir-mikir gitu ya, bayar nggak ya, mungkin gitu. Dan akhirnya saya berbincanglah dengan mereka, mencari tahu soal perusahaan ini seperti apa sih gitu ya. Saya pengen tahu reputasi perusahaan ini. Kemudian kami carilah di internet dan apa yang terjadi, apa yang saya temukan, ternyata di situ banyak sekali ulasan yang buruk-buruk, banyak sekali yang tertipu. Ternyata perusahaan itu perusahaan bodong, perusahaan tipu-tipu yang sudah banyak sekali korbannya. Tapi sayangnya perusahaan seperti ini kok masih sampai sekarang kok masih ada aja gitu ya. Apa yang pihak kepolisian kerjakan gitu ya. Masa seperti ini aja tidak nampak. Sebetulnya banyak yang melaporkan perusahaan-perusahaan bodong seperti ini ya. Tapi kenapa kok terus bermunculan gitu ya? Ada apa gitu ya? Dan saya berharap, saya menunggu respon Kokori bicara soal ini. Tanggapan seperti apa yang akan dia lontarkan nanti. Sudahlah Kokori, kalau memang sudah buruk ya udah buruk aja. Kalau memang ini adalah satu kekurangan ya udah ngomong aja ini adalah kekurangan gitu ya. Jangan tutup-tutupi gitu ya. Saya tunggu respon atau tanggapan Kokori soal ini. Bagaimana melihat ini, melihat kasus seperti ini. Apakah masih mau menyalahkan korban dan tidak mau bicara soal oknumnya? Apakah gimana? Saya tunggu respon Kokori. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.